Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United semalam menelan kekalahan pertama di Europa League. Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Semalam Manchester United menderita kekalahan pertama di Europa League dan sekaligus juga menderita total 3 kali kekalahan musim ini, karena 2 kekalahan sebelumnya ini diderita di Liga Inggris, English Premier League. Ini merupakan juga 2 kekalahan di Old Trafford setelah sebelumnya Manchester United juga kalah menghadapi Brighton di Liga Inggris dan sekarang kalah, atau tadi malam kalah menghadapi Real Sociedad. Tentu saja banyak komentar, banyak kritik. Namanya kalau Manchester United kalah ya, selalu kritik dan pendapat komentar cukup deras mengalir, baik itu tim secara keseluruhan maupun juga ada beberapa pemain. Tentu saja kalau gue lihat di kolom komentar Football United, terima kasih Sobat Football United yang selalu memberikan komentar. Mohon maaf belum bisa gue balas satu-satu karena ya Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali komentarnya. Cuman ada 3 pemain yang disinggung cukup banyak, yaitu adalah nomor 1 Harry Maguire, dimana kalau menurut gue Harry Maguire ringan amatiran seperti gue sebutkan di review. Sebenarnya bermain cukup oke di pertandingan kemarin ya. Cukup disiplin, cukup solid. Hanya saja ya gol yang tercipta itu gue nggak tahu bagaimana gue harus berkomentar, karena tentu saja tuh buat gue gol yang kontroversi, penalti yang kontroversi. Lalu pemain kedua Fred, gue sepakat Fred bermain buruk kemarin ya. Tidak bisa memainkan peran dengan baik, utamanya ketika Manchester United ini menyerang. Dia bermain di babak pertama sebagai nomor 10, pressingnya dia bagus ketika Manchester United kehilangan possession, tapi ketika Manchester United memegang possession, nah inilah dia masalahnya. Dan pemain ketiga yang cukup banyak juga disinggung dan kali ini akan gue obrol ringankan, yaitu adalah Cristiano Ronaldo yang tadi malam ini tampil untuk kedua kalinya sebagai starter sepanjang musim ini. Pertama ketika menghadapi Brentford, Manchester United kalah 4-0 dan semalam kalah 1-0. Bagaimana menurut gue, ya gue ingin memberikan opini subjektif gue dengan amatiran tentang Cristiano Ronaldo. Ada apa dengan Cristiano Ronaldo? Gue melihat semalam penampilan dari Cristiano Ronaldo masih sekali lagi belum pada level yang baik, dan bahkan masih jauh dari level terbaik dari seorang Cristiano Ronaldo. Musim ini tentu saja menjadi musim yang aneh menurut gue bagi Cristiano Ronaldo, di mana ya dia tidak ikut pre-season, lalu kabar dia ingin pindah ke Manchester United, tapi di sisi lain Erik ten Hag menegaskan betul dia ada sistem, dia ada konsep, dia ada strategi yang ingin dibangun dengan seorang Cristiano Ronaldo berada di dalamnya. Penampilan dari Cristiano Ronaldo tentu saja ketika starter menghadapi Brentford 4-0 tidak maksimal. Lalu dia dimainkan dari bangku cadangan. Sempat bermain cukup oke ketika dia bermain, contoh ketika menghadapi Arsenal ya. Walaupun sekali lagi belum terbaik, belum maksimal, tapi terlihat ada peningkatan di sana. Cuman penampilan tadi malam menghadapi Real Sociedad ini ya kalau menurut gue ringan amatiran, ada peningkatan dibanding dengan penampilan sebelumnya. Hanya saja bagi striker atau penyerang ini kan sering sekali penampilan itu dinilai ya dari gol, ya kan? Ini bukan gue yang mengatakan demikian, ada banyak pemain. Salah satunya yang gue ingat adalah Dwight York di tahun berapa gue lupa, 2000-an awal, 9000-an ketika 99 2000-an awal gue lupa, ketika dia di interview dia mengatakan memang gue ingat betul bahwa ya striker ini banyak dinilai dari gol, karena itu juga merupakan tugas utama dari striker untuk mencetak gol. Gue ingat musim lalu ketika Manchester United mendatangkan Cristiano Ronaldo di pertandingan pertama, langsung dia mencetak 2 gol ketika menghadapi Newcastle. Tapi di musim ini ya, sampai dengan saat ini dia nampak kesulitan betul. Tadi malam sempat ada beberapa momentum, ya tapi bukan momentum matang sih menurut gue. Mungkin ada 1 atau mungkin maksimal 2 ya, tapi tetap tidak bisa menjadi gol. Ada heading ya kan,
dan ada juga gue lupa, tapi sepertinya ada dua. Ketika menghadapi partai sebelumnya pun juga demikian, dia sempat ada satu peluang, itu adalah tendangan volley gunting kalau tidak salah ya. Nah, hanya saja menyamping. Tapi dia tidak banyak menemukan momentum-momentum tersebut di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan tadi malam dia sebenarnya lebih banyak mendapatkan momentum tersebut. Tapi sekali lagi, gue melihat fokus dan konsentrasi dari Cristiano Ronaldo ini, ringan amatiran ala gue ya, ini tampak masih belum kembali 100%. Belum full. Mungkin bisa secara bertahap. Dan dari, kalau menurut gue ya, raut muka dan pergerakan fisik gue menilai dia masih belum 100% nih. Ada sesuatu memang yang dia tidak tampak happy kalau menurut gue sih, ringan amatiran. Apakah ini tentang permainan dia, skema dia, atau bahkan ya gol yang secara pribadi dia belum ciptakan. Gue tadi semalam tuh sangat berharap sebenarnya Cristiano Ronaldo bisa mencetak gol, karena ringan amatiran ala gue nilai satu gol dari Cristiano Ronaldo ya akan bisa merubah penampilan dia di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi ya sayang sekali tadi malam dia masih belum bisa menciptakan gol. Nah, apa ini artinya bagi Manchester United? Gua review atau gua coba melihat ke belakang ya. Di bursa transfer pada saat itu banyak media melaporkan, termasuk juga Fabrizio Romano mengatakan kalau memang Erik ten Hag ini meminta penyerang, striker, bukan penyerang sayap, bukan, tapi striker betul, terlepas dari apapun kondisi dari Cristiano Ronaldo. Apakah Cristiano Ronaldo akan stay atau dia cabut, Erik ten Hag ingin mendatangkan striker. Salah satu yang bukti ya dia ingin mendatangkan adalah Brian Brobby, penyerang Belanda yang sekarang memperkuat Ajax, mengakui betul didekati oleh Erik ten Hag. Lalu ada Benjamin Sesko yang sempat digosipkan, dirumorkan juga kan. Lalu ada beberapa penyerang lain. Intinya memang nampaknya rencana dari seorang Erik ten Hag memang mendatangkan striker. Sekali lagi, terlepas dari apapun kondisi dari Cristiano Ronaldo. Dan menurut gue ini sangat masuk akal. Kenapa? Lihat, Manchester United torehan golnya selama beberapa pertandingan terakhir ini cukup sulit. Terlepas pertandingan menghadapi Arsenal, di mana Manchester United berhasil bermain secara klinikal, secara efektif, bisa menciptakan 3 gol satu pertandingan. Tapi di pertandingan-pertandingan lain, dan apalagi pertandingan tadi malam, di mana ketika live commentary gue singgung betul, Manchester United 4 pertandingan terakhir di mana mereka berhasil memenangkan pertandingan itu, mereka belum pernah ketinggalan lebih dulu. Ketika menghadapi Southampton, ketika menghadapi Leicester, mereka unggul dulu, lalu setelahnya mereka bertahan dengan solid. Sekarang pertanyaannya, ketika mereka tertinggal, bagaimana cara mereka mengejar? Ketika menghadapi Arsenal pun juga demikian ya. Manchester United mengandalkan lini pertahanan, lalu transisi yang cepat. Maksud gue begini, ketika tim bermain di Old Trafford, mereka tertinggal, mereka akan lebih percaya diri lagi. Mereka bisa mengambil posisi setback ya, low blocks, bahkan menunggu di belakang, betul menumpuk pemain, atau bermain seperti kayak tadi malam Real Sociedad, di mana ya mereka lebih banyak memegang possession justru setelah mereka unggul, sementara Manchester United kesulitan. Memang betul ada permasalahan di lini tengah di sana. Bagaimana ketika Christian Eriksen ditarik, Fred tidak mampu mengimbangi ya, atau bahkan mendekati permainan dari seorang Christian Eriksen. Ada lini yang putus di sana, tapi solusi di lini depan pun juga tidak ditemukan. Erik ten Hag memainkan 90 menit Cristiano Ronaldo. Ini cukup bagus, menurut gue cukup positif. Sekalipun sekali lagi ya, dia belum bisa menciptakan gol. Gue melihat ya ada satu sisi yang paling tidak berubah, mungkin gue harapkan, yaitu adalah paling tidak dari sisi kesiapan fisik, di mana sebelumnya Cristiano Ronaldo ini ya dia di 4 pertandingan terakhir kan tidak bermain secara penuh. Apakah pertandingan selanjutnya dia akan dipercaya lagi? Gue masih belum mendapat kabar apakah Manchester United akan hari Ahad akan bertanding menghadapi Crystal Palace, tapi kemungkinan besar tidak akan terjadi ya, karena memang Inggris sedang berduka, ratunya meninggal. Maksud gue begini, Marcus Rashford memang sengaja disimpan, tapi jangan lupa Marcus Rashford itu sebenarnya bukan striker murni. Artinya apa?
ada dua hal yang harus dilakukan oleh Manchester United. Nomor satu adalah memaksimalkan betul Cristiano Ronaldo. Ini menurut gue ini pilihan mutlak, paling tidak sampai dengan bulan Januari. Harus begitu, karena Anthony Martial terlepas oke ketika pre-season, tapi ternyata ketika musim berjalan, dia cedera. Typically Martial ya, ketika dibutuhkan dia cedera. Masih belum tahu kapan dia akan kembali. Marcus Rashford sekali lagi, memang betul tampilan bagus ya, tapi kita butuh sih kualitas di lini depan. Dan sampai dengan bulan Januari menurut gue ya harus memaksimalkan Cristiano Ronaldo. Ada beberapa komentar mengatakan ya Cristiano Ronaldo pensiun saja bla bla bla. With all due respect, sorry gue gak sepakat. Gue masih tetap menganggap seorang Cristiano Ronaldo ini pemain yang salah satu yang terbaik ya. Tinggal bagaimana memaksimalkan, membuat dia bisa berada di kapasitas tertinggi. Dimana dia belum ini sekarang berada di kapasitas tertinggi. Tentu saja ini sesuatu tantangan bagi Erik ten Hag ya untuk bisa ya menempatkan Cristiano Ronaldo, membuat dia bisa berada di kapasitas tertinggi dengan ya tidak ada pre-season. Lalu masalah Cristiano Ronaldo yang sempat ingin keluar ya kan. Apakah Januari dia pasti akan stay di Manchester United, masih tanda tanya. Jangan lupa, karena ini ngobrol ringan ya, Todd Boyle, Chelsea dengan Todd Boyle ini minat dengan Cristiano Ronaldo. Kabarnya kan demikian. Lalu Thomas Tuchel lah yang tidak setuju dengan rencana tersebut. Sekarang Thomas Tuchel tidak ada di Chelsea. Apakah ada jaminan Thomas Boyle tidak akan berusaha lagi untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Stamford Bridge bulan Januari? Segalanya masih terbuka. Dan sekali lagi, ini juga mengingatkan gue dengan rencana Erik ten Hag untuk mendatangkan striker baru, apapun keadaannya dengan seorang Cristiano Ronaldo. Gue secara pribadi, gue berharap betul Cristiano Ronaldo ini bisa bangkit di pertandingan-pertandingan mendatang. Kesempatan selalu diberikan oleh Erik ten Hag ya, baik itu sebagai pemain cadangan dan juga pemain inti. Tadi malam dia sempat punya beberapa momentum, dan jangan lupa loh ya, tadi malam Manchester United tidak tampil dengan skuad intinya, skuad rotasi itu yang ditampilkan oleh Manchester United ya. Dia sempat mendapatkan beberapa momentum, tapi sayangnya tidak bisa dimanfaatkan. Gue ingat betul di awal babak kedua, selama kurang dari 5 menit, ada 3 momentum di depan gawang ya, bahkan peluang menurut gue yang sayangnya belum bisa dimaksimalkan. Tapi ini sudah merupakan peningkatan dibanding dengan penampilan dia sebelumnya, di mana ya jangankan gol, peluang saja tidak sebanyak itu. Dan sekali lagi gue tekankan, ini belum skuad utamanya Manchester United. Dia harus terus berusaha, dia harus terus bekerja keras, dia harus terus fokus menurut gue. Karena sekali lagi ya, terima kasih komentar dari Sobat Football United, tapi kita tidak bisa melepas Cristiano Ronaldo saat-saat ini. Bursa transfer sudah ditutup. Kita tidak bisa memaksa dia dalam tanda kutip pensiun. Ya dia belum ada niatan untuk pensiun. Dan kalau kita menyingkirkan atau ya meminta Erik ten Hag untuk menyingkirkan, Erik ten Hag sudah mengatakan konsepnya dia, sistemnya dia, bahkan jauh sebelum dia berada di kompetisi resmi di Liga Inggris, dia sudah mengatakan Cristiano Ronaldo ada di konsepnya dia. Di wawancara Jamie Carragher dan juga Gary Neville, Jamie Carragher secara spesifik mengatakan, kenapa tetap memberikan kesempatan kepada pemain yang tidak ingin berada di tim? Erik ten Hag dengan tegas mengatakan, oh itu bukan yang dia katakan ke saya. Dan orang Belanda, setahu gue, Erik ten Hag ini berbicara jujur apa adanya. Sama seperti Louis van Gaal. Sama seperti, ya inilah culture Belanda. Setahu gue ya, dengan amatiran. Kalau ngomong ya apa adanya. Artinya apa? Artinya yang pesan atau komunikasi yang disampaikan ke Erik ten Hag, ya dia ingin stay di Manchester United. Walaupun sekali lagi, dalam sepak bola segalanya tetap bisa terjadi ya. Maksud gue apa? Ya, opsinya ada 2 itu seperti gue katakan. Sampai dengan bulan Januari, Erik ten Hag harus bisa memaksimalkan betul, membuat pemain sepak bola yang bernama Cristiano Ronaldo ini bisa tampil di kapasitas tertinggi. Dan gue percaya pemain sepak bola, karena manusia juga kan, artinya bisa terus berkembang, bisa terus beradaptasi, bisa terus berproses. Sehingga ya ini yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag beserta tim kepelatihannya. Dan poin nomor 2, di Januari datangkan striker menurut gue. Itu merupakan hal yang mutlak. Lini tengah tidak mendapatkan Frenkie de Jong, ternyata kita bisa mendapatkan gantinya Frenkie de Jong dengan gratis, Christian Eriksen.
Untuk kedalaman squad mungkin iya bisa mendatangkan, atau ya memompa lagi kapasitas para pemain tengah yang ada sehingga bisa naik. Karena Erik ten Hag pun mengatakan ini masih proses. Kemenangan yang kemarin diperoleh bagus, tapi tetap ini masih proses, ini masih belum selesai, masih akan sangat panjang. Kekalahan tadi malam, oke, kekalahan pertama, tapi jangan lupa ada faktor positif. Erik ten Hag jadi tahu ya, pemain-pemain mana saja, sistem seperti apa saja yang harus ditingkatkan, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan seperti apa yang harus diperbaikin. Karena menurut gue namanya kompetisi cukup normal. Apalagi Manchester United melihat musim lalu cukup babak belur. Kita tidak bisa langsung musim ini, atau paling tidak gue ya secara ringan amatiran, musim ini langsung berharap Manchester United akan nyetel langsung 4 kemenangan, bahkan terus 6, 7, 10 kemenangan beruntun. Masih belum menurut gue. Dan ini yang terjadi tadi malam. Bagaimana gap antara 11 pemain yang selalu bermain, atau ya hampir selalu bermain di 4 pertandingan terakhir, ketika dirotasi ternyata ada pengaruhnya. Dan ini yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Si A, si B, si C tidak usah bermain lagi. Menurut gue belum tentu itu jadi solusi yang terbaik, karena sekali lagi ketika rotasi harus dijalankan, which is itu menurut gue keniscayaannya tidak mungkin tidak melakukan rotasi, pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan ya harus bisa dimanfaatkan betul, harus bisa dinaikkan kapasitasnya sehingga gap ini tidak jauh. Erik ten Hag selalu dalam konferensi pers mengatakan kita tidak hanya punya sebuah tim, tapi kita juga punya sebuah squad. Artinya kesatuan tim secara utuh, bukan hanya 11 pemain di atas lapangan. Jadi ya oke, ada beberapa pemain yang mungkin tampilannya tidak cukup bagus, tapi menurut gue ini bagian dari proses ya. Melepas pemain saat ini tidak mungkin. Yang ada hanyalah ya pelatih. Salah satu tugasnya adalah meningkatkan lagi, bisa membuat pemain ini tampil di kapasitas tertinggi, dan itu menurut gue salah satu hal yang menunjukkan pelatih itu bagus atau tidak, bukan hanya sekedar kaya miskin taktik, tapi juga secara personal, secara individu, gimana dia bisa mendevelop pemain. Balik lagi ke Cristiano Ronaldo pun juga demikian. Erik ten Hag harus bisa mendevelop Cristiano Ronaldo ini, dan gue melihat memang ini yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan selalu memberikan menit bermain dan juga peran Cristiano Ronaldo yang berbeda-beda di setiap pertandingan, karena seperti yang dikatakan dia memang ada konsep seorang Cristiano Ronaldo di dalam sistem permainan yang ingin diimplementasikan di Manchester United. Ya mudah-mudahan pertandingan selanjutnya bisa semakin meningkat. Ini nampaknya memang akan ditunda ya, pertandingan Ahad. Tapi kita lihat akan seperti apa. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United Cristiano Ronaldo? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.